Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Fatona dengan NIM G00257173. Saya berasal dari kelompok K6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 kasus klinis mengenai anatomi dari sistem digestif. Nah, yang pertama itu ada Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Nah, yang pertama itu ada jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen antero, lateral, dan posterior. Yang kedua itu ada jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang terakhir itu ada jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, yang pertama itu ada lapisan dinding abdomen. Jadi, pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dari luar itu pembagian dari luar ke dalam. Yaitu terdiri dari kulit, fascia superficialis yang terdiri dari fascia Kemper dan scarpa, fascia profunda, lapisan otot dan aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitoneal, dan yang terakhir itu peritoneum parietal. Sementara itu, dinding abdomen posterior juga memiliki lapisan kulit, fascia, dan yang khas adalah 4 lapisan otot yang kompleks, yaitu seperti musculus latissimus dorsi, musculus erector spina, dan musculus quadratus lumborum, dan lainnya, yang berfungsi menstabilkan tulang belakang dan membentuk dinding belakang rongga perut. Nah, yang kedua itu ada sistem otot abdomen. Jadi, sistem otot abdomen ini terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama itu ada flat muscle atau otot datar, terdiri dari musculus obliquus externus yang membentuk ligamen inguinal, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Mereka membentuk dinding perut samping dan depan serta berperan dalam kompresi isi perut. Yang kedua itu ada vertical muscle atau otot vertikal. Nah, yang paling terkenal di vertical muscle ini adalah musculus rectus abdominis. Nah, jadi rectus abdominis ini yang membentuk perut itu sendiri. Jadi penampang yang khas dibentuk oleh struktur yang disebut intersectionis tendine ini terletak di level processus xiphoideus, umbilicus, dan di antara processus xiphoideus dan umbilicus. Nah, selain itu ada otot kecil yang namanya musculus pyramidalis. Nah, semua otot vertikal ini dibungkus oleh selubung yang disebut vagina musculi recti. Nah, yang ketiga itu ada organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi, pembagian organ ini itu berdasarkan selaput dari peritoneum. Kalau organ intraperitoneal itu seperti lambung, usus halus kecuali duodenum, dan limfa sepenuhnya terbungkus oleh peritoneum dan digantung oleh mesenterium, sehingga lebih mobile. Nah, untuk organ intraperitoneal ini kita bisa menghafalnya dengan cara uh, singkat, yaitu sebutannya itu Sedpacker. Jadi Sedpacker itu yang S-nya itu suprarenal gland, yang A-nya aorta, yang D-nya duodenum kecuali pars superior, yang P-nya pankreas kecuali cauda, ada ureter, C-nya colon ascendens descendens, K-nya kidney, E-nya esophagus, dan R-nya itu rectum. Jadi organ-organ intraperitoneal ini menempel erat pada dinding abdomen posterior. Nah, yang kedua itu ada laporan mengenai Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasa sakit perut sehingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gester beserta sphincter yang ada di gester. Nah, yang pertama itu anatomi gester itu terbagi menjadi beberapa 4 bagian utama. Yaitu yang pertama itu ada fundus gastricum, yaitu bagian atas yang membulat. Yang kedua itu ada pars cardiaca, area pintu masuk dari esofagus. Yang ketiga itu corpus gastricum, badan utamanya lambung yang memiliki lipatan-lipatan disebut roge. Yang keempat itu ada pylorus pylorica, pars pylorica yaitu bagian bawah
terdiri dari antrum dan kanalis polyricum yang menuju usus. Jadi, struktur penting lainnya yang ada di lambungnya itu ada curvatura gastrica major. Dia tuh memiliki lengkung yang besar dan melekat pada omentum majus. Ada juga curvatura gastrica minor, yaitu memiliki lengkung yang lebih kecil dan melekat pada omentum minus. Selanjutnya ada orificum cardiacum, yaitu muaranya esofagus dan terletak di setinggi vertebra thoracalis 11. Dan ada orificum piloricum yang muaranya ke usus, itu tuh setinggi vertebra lumbalis 1. Nah, sphincter pada gester itu ada dua. Yang pertama itu gastroesophageal sphincter atau kita sebut dengan LIS. Dia terletak di persambungan esofagus dan pars cardiaca. Fungsinya itu adalah untuk mencegah asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Nah, yang kedua itu ada musculus sphincter pylori. Nah, musculus sphincter pylori ini terletak di ujung pars pylorica, tepatnya di pilarus. Fungsinya itu untuk mengatur pengosongan isi lambung ke usus halus. Nah, yang ketiga itu adalah laporan Raka sedang seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti keramaian. Namun, beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Nah, jadi pertama kita bahas dulu letak appendix. Nah, pangkal appendix yang paling umum dapat ditentukan dengan dua cara pengukuran, yaitu yang pertama itu menurut garis Monro-Pincher, yaitu garis yang ditarik dari sias dextra atau tonjolan tulang pinggul kanan ke umbilicus pusat kita. Pangkal appendix ini terletak di sepertiga lateral garis. Jadi suatu titik yang sangat terkenal dalam dunia medis yang disebut dengan titik McBurney. Yang kedua itu ada menurut garis Lange. Jadi dari garis Lange ini garis yang ditarik antara sias dextra dan sias sinistra. Jadi ujung appendix ini seringkali terletak pada seperenam lateral dari garis ini. Nah, namun penting untuk diketahui bahwa posisi ujung appendix sangat bervariasi. Variasi letaknya itu antara lain ada retrosekal, yaitu di belakang sekum. Ini adalah posisi paling umum. Yang kedua itu ada post-ileal atau pre-ileal. Ini di belakang atau di depan usus halus. Yang ketiga itu ada subsekal, yaitu di bawah sekum. Dan yang terakhir ada pelvic, yaitu menuju ke rongga panggul. Jadi sekian laporan praktikum anatomi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.